SDM di mana otomatis ya ada tes yang dimana seperti misalnya yang kayak dasar kan period of mapping dan semuanya semua sudah terseleksi dengan baik. Cuman yang ingin saya tanyakan dari itu di poin yang pengembangan SDM adalah bagaimana memaksimalkan apa yang mereka miliki itu untuk di tempat usahanya. Ulangi lagi, di tempat kerjanya otomatis di klinik kami. Oke, di klinik. Oke. Ada lagi? Satu dulu deh, Dok. Siap. Oke, karena saya harus ini ya. Jadi kalau dokter lihat dari yang sebelumnya, maka saya mengajarkan pola yang sama. Pertama adalah we must define the problem. Jadi kalau misalkan dokter nggak ngerti targetnya apa, problemnya aja nggak tahu, dokter akan bingung untuk bisa mempelajari hal itu ya. Oke, berarti tentang SDM ya. Saya share screen di sini. Ya, oke. PowerPoint saya kelihatan di sini? Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke, case. Berarti case-nya adalah tentang SDM. Kemarin kalau dokter lihat itu case-nya adalah tentang strategi diferensiasi produk. Walaupun jenis usahanya beda, yaitu pendidikan, tapi pada prinsip dasarnya adalah sama. Oke, ini saya udah screen sharing kelihatan ya. Oke, sekarang langkah yang pertama adalah define the problem. Sekarang kita pastikan problem dokter saat ini itu apa? Oke, untuk SDM mungkin problemnya adalah mereka terlalu pasif atau kalau boleh dikatakan mereka sangat dependent, tergantung. Oke, sekarang kita harus perjelas. Yang disebut dengan pasif itu seperti apa sih? Iya, pasif adalah artinya mengerjakan apa yang hanya diperintahkan saja. Mengerjakan apa yang diperintahkan ya? Iya. Oke, dependent maksudnya apa? Dependent artinya maju mundur untuk majunya itu tergantung dari yang di atasnya. Maju mundurnya tergantung dari atasannya. Bukan maju mundurnya, kalau mundur sih pasti semua ini, tapi kemajuan pokoknya semuanya gimana atasan, gimana bos ya? Iya. Oke, gimana bos? Oke, apa lagi? Ya saya rasa sih problemnya cuma itu aja sih, kalau untuk yang lain sih oke lah. Kita bahas dulu deh, soalnya ini kan duanya sudah poinnya sudah banyak. Enggak, ini poinnya masih belum jelas karena we must define the problem sebentar ya. Partisipan, bentar ya. Coba lagi dok, bentar ya. Tadi dokter udah bisa masuk. Oke, ya. Oke, jadi ini adalah realita ya. Yes. Keinginannya apa sih? Keinginannya pasti berlawanan dari itu kan, dok. Kalau kita panggilnya dependen ya maka kalau problemnya pasti ya kita pengen mereka aktif. Pelan-pelan. Kreatif. Oke, apa lagi? Yang disebut dengan kreatif itu apa? Kreatif artinya bisa kalau contoh paling nyata ya misalnya dalam hal tindakan pasien bisa memultiplikasi perawatan atau menawarkan hal lain, seperti misalnya produk dan sebagainya. Oke, sip. Terus apa lagi? Apa yang dokter inginkan sebenarnya? Yang saya inginkan ya tadi, berarti kan kebalikan dari arah itu toh, dok. Kebanyakan? Kebalikan dari problemnya. Oke, siap. Oke, ya sudah. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat dok. Kenapa? Karena semua owner kayak gitu kok dok. Jadi kalau karyawan yang diinginkan seperti dokter, punya inisiatif, punya apa, dia bukan nggak akan jadi karyawan dok, jadi owner dok. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah sebelum ini saya harus bisa. Saya punya ya kan? Untuk orang yang bisa kreatif sekali saya punya. Cuma masalahnya tidak bisa mempengaruhi yang lainnya. Jadi artinya seperti pada umumnya yang lain, keburukan itu akan cepat menular. Sebenarnya mereka itu susah sekali menular. Oke, maka kita harus analisa. Jadi kalau SDM itu bukan hal yang simple. Pengen lagi nggak kreatif, pengen jadi kreatif, kita pakai kayak gini nggak kayak gitu. Nggak kayak obat panas, orang panas dikasih obat panas.
Tapi saya harus lihat dulu. Pertama dari sumbernya dulu. Bagaimana proses seleksinya? Iya, tadi kan sudah kita sampaikan ya dok ya, tentunya dalam rekrutmen kita kan tidak asal rekrutmen, kita juga sudah mengikuti kaidah-kaidah rekrutmen. Oke. Jadi kita ada Saya langsung singkat aja sederhana. Dokter pengen kreatif. Pertanyaan saya sederhana. Adakah karena gini, prinsip dasar rekrutmen adalah we recruit the traits and train the skill. Pasti. Jadi kita kan pasti akan memposisikan orang. Jadi the right person in the right place itu sudah pasti. Betul. Karena saya dulu pernah mengalami kesempatan di mana orang dalam proses seleksinya adakah proses seleksi yang dokter buat yang sesuai dengan keinginan dokter? Contoh, dokter katanya pengennya kreatif dan dia independen ya. Saya singkat seperti itu kan? Iya, ada. Kita sudah ada. Dalam proses seleksinya, apa yang dokter lakukan secara spesifik untuk menangkap kedua hal itu? Iya, kita gunakan talent of mapping. Oke, talent of mapping ya. Kemudian juga kita hadirkan memang sisi interviewer yang memang dia sudah menguasai untuk technical interview dengan SDM. Oke, sekarang gini, yang saya sederhana. Apa yang secara spesifik dokter lakukan? Karena saya lihat dokter pengennya dua hal itu ya, kreatif dan independen ya. Ya kan? Kreatif dan independen. Independen ini yang dimaksudkan adalah dia ya kreatif, bukan independen dalam artian nanti bisa ngapa-ngapain ya, karena nanti kalau pakai bahasanya independen nanti jadinya repot saya. Oke, jadi pertanyaan saya sangat sederhana. Jadi gini, dalam proses talent mapping, apa yang dokter sudah membuat sebuah goals-nya. Artinya adalah karakter yang seperti apa yang dokter pastikan ke orang itu saat melakukan proses seleksi. Iya, sesuai dengan ada kriteria dari posisi pekerjaannya. Jadi, bentar dok. Sesuai dengan apa kriteria dari posisinya otomatis. Karena mungkin dalam hal ini kita kan, kita mau bahas mengenai posisi berarti ya. Misalnya kita bahas di posisi yang level paling rendah, terapis gitu ya. Terapis, sip. Nanti kan posisinya kan dokter tetapkan terapis itu harus komponennya apa yang harus ada? Ya betul, karena kan masing-masing posisi kan pasti talent of mapping-nya beda-beda kan dok. Karena nanti posisinya terapis beda dengan posisinya front office, beda lagi dengan posisinya assistant manager, beda lagi dengan posisinya marketing dan sebagainya. Jadi level yang paling rendah terapis. Dalam talent of mapping otomatis skill atau basic yang harus mereka miliki tentu saya nggak terlalu hafal detailnya ya dok ya, karena kan bahasanya kan itu ada simple. Dokter nggak ngerti, saya langsung singkat aja sederhana. Dokter pada saat mau rekrut tetapkan nggak? Contoh kayak saya mau cari saya pakai bahasa saya ya. Saya cari golongan darah O. Steven-nya harus yang saat ini yang saya butuhkan adalah dia sensing. Kemudian tes DIS-nya yang saya butuhkan saat ini adalah C dan I. Kebayang ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya balik. Dokter sudah melakukan hal seperti itu dalam proses seleksi? Ya sudah. Dari awal? Iya, jadi nanti makanya saya katakan. Kita kalau talent of mapping saya pakai bahasa saya ya. Karena kan nanti bahasa talent mapping dan sama bahasa Steven kan beda-beda. Ya, jadi nggak mau nanti kita bahas thinking, terus apa lagi tuh apalah saya nggak terlalu familiar dengan bahasa-bahasa itu, tapi kita kalau pakai bahasa talent of mapping. Jadi dokter sudah menetapkan kriteria dari awal? Ya. Oke, berarti ini kita lewat fase ini ya. Oke. Setelah fase seleksi, kita mulai proses organizing. Dokter sudah melakukan tahap organizing dengan benar? Tentu, sudah. Oke. Yang disebut dengan definisi benar yang dokter lakukan seperti apa? Ya, kita ada struktur organisasinya dok, sama ada SOP-nya masing-masing. Good. Siap. Sama struktur organisasi. Itu sudah clear. Struktur sudah clear. Di struktur ini dokter sudah buat namanya KPI. KPI apa nih? KPI itu Key Performance Indicator, sederhananya gini. Kalau terapis itu KPI-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka saya sebut terapis ini bekerja dengan benar. Sudah. Sudah ada? Oke. Sudah. Clear? Berarti sudah clear.
Oke. Kemudian setelah ada KPI dengan benar, sudahkah ada proses monitoring dengan benar? Sudah, dok, saya Sudah. sambil loh dok, ini Ya, buka oke. puasa atau kita ya? Ya, Sudah. Sip, proses monitoringnya sudah clear. Sudah ada apa-apa saja yang diperiksa, siapa yang ngecek. Sudah. Kita sudah punya orangnya. Dan kita juga sudah punya toolnya. Kita sudah punya tool dan orangnya. Toolnya berupa apa? Toolnya ya berupa tadi yang dokter sampaikan itu, key point-nya itu. Oke, sip. Berarti sudah clear juga. Nah, sebenarnya problemnya di mana? Nah, kayaknya saya sih curiga di actuating sih. Dokter sudah ada proses coaching dalam setiap orang ya? Coachingnya baru by saya dok. Nah, menurut saya sih ini. Ya gini sih dok, sebenarnya problemnya sama lah dengan proses iman, naik turun. Kalau saya sih lihat sederhana. Satu, kalau saya sih nggak apa-apa nembak langsung ya. Dokter kemungkinan kalau lihat dari karakter dokter sih kayaknya dokter sifatnya directing ya. Kamu harusnya begini-begini ya, begini-begini ya. Enggak, kita ada meeting dan kita pasti ada dua arah. Apa yang makan mau dan apa yang kemudian kita nanti solusikan bersama. Sip. Dan jadi apa yang aku juga bingung. Sebenarnya kalau udah kayak gini harusnya udah benar sih. Tapi kalau misalkan outputnya salah, berarti masih ada proses yang salah. Yang menurut kita sudah ideal, mungkin sebenarnya masih belum ideal. Karena naik turun tadi. Karena sebenarnya dalam proses organisasi nggak ada namanya naik turun dok. Karena kan dokter punya watch-nya, planningnya, organisasinya, controllingnya, evaluatingnya. Jadi nggak ada istilah naik turun. Kalau ada istilah naik turun berarti problemnya di mana nih? Apakah di actuatingnya ataukah di controllingnya? Ya mungkin dari controllingnya kurang tegas kali itu. Mungkin saya berarti malah problemnya atasannya itu harus karena gini dok. Kemarin dari masukan dari atasan saya kalau kita terlalu tegas nanti mereka takut. Jadi jadi kemungkinan out-nya kan tinggi. Iya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya dokter udah melakukan hal yang benar sih. Nah, jadi kamu out-nya tinggi nanti kita juga repot. Oke, mohon izin. Ini dokter klinik punya sendiri atau bukan? Yes. Kita ada. Oke, dokter melakukan proses pendekatan one on one. Total jumlah karyawan ada berapa? Iya. Berapa ya? 10 ya, 10 mah kelar lah, sebulan pasti harus. Dokter udah melakukan proses coaching, artinya ngobrol satu persatu, ada problem. Benar kan? Kadang apa yang disampaikan dengan nanti 1 bulan, oke, clear, nanti bulan depan kambuh lagi penyakitnya. Iya, sama dok. Aku juga begitu, semua juga begitu. Nanti konseling lagi, clear. Nah, kalau kemarin 1 bulan, nanti 2 bulan. Iya. Clear lagi nanti sembuh 3 bulan. Kemungkinan sih di controllingnya yang problem. Ya. Dokter saya boleh tahu nih, controlling ini disebut dengan namanya MCS. Monitoring Control System. Nah, dokter sudah ada day to day? Artinya harian sudah ada? Sudah. Oke, harian berapa kali lapornya? 1 kali. Nah, lakukan 2 kali nanti. Ada namanya sistem checkpoint. Contoh, sudah detail proses kontrolnya? Sudah. Oke, nanti saya lihat formnya ya dok ya. Artinya adalah contoh dari jam 9 sampai jam 12 harus ngerjain apa saja, harus apa yang dikontrol dan lain-lain. Siapa yang nanti ngecek? Sudah, yang ngecek sudah ada. Apa yang dicek juga sudah ada. Oke, saya sederhana, misalkan cek kebersihan. Itu yang ngeceknya siapa biasanya? ASN saya, asisten manajer. Oke. Nanti asisten manajer dikontrol siapa? Pekerjaan sudah beres? Sudah. Nah, masalahnya asisten manajer juga kadang manusia. Hari ini dia kontrol dengan baik, besoknya dia tidak kontrol dengan baik. Oke, berarti adalah quality controlnya belum terstandar. Artinya berjalan sih, cuman itu tadi. Kadang mungkin dalam 1 minggu ASN saya suka lupa, masih bukan lupa. Ya sama lah dok, namanya manusia. Kadang kalau kita ada sistem nggak ada namanya lupa dok. Dilakukan atau tidak dilakukan? Seharusnya. Hijau atau merah atau kuning, kan gitu sistemnya. Seharusnya. Jadi, kalau misalkan masih
masih belang bentong, masih apa, berarti masih belum kebentuk sistemnya. Kalau poin saya sih sebenarnya ya berarti kesalahan itu pasti harus tadi dari atas. Ketika Betul, bawah dari salah ya pasti atas. atas salah. Itu aja. Simple. Gitu. Jadi kalau saya lihat tuh Cuman dokter sudah lengkap semua sih sebenarnya. ya, cuma Secara kadang infrastruktur, secara organisasi sudah kelar. Berarti tinggal problemnya itu adalah di A, actuating dan controlling. Itu doang sih. Planningnya sudah oke, organisasinya sudah oke. Jadi udah nggak ada masalah sebenarnya. boleh nggak saya break dok? Hmm? Nanti kita continue pas habis tarawih. Boleh, siap. Saya juga Sorry kalau ya dok ya. oke. Uh, Sip. Oke. Jadi ini Thank you for ini udah ya dapat dokter ya. ketahuan. Udah Oke, closingnya sip. ya. Ya. Kita apa break nanti habis ini ya tarawih aja Iya, ya. saya juga ini jelasin Ya. dulu bahwa ini kan karena buat yang lain. Dari Oke. proses yang coaching ini kita yang teman-teman harus bisa melihat adalah dalam proses melihat pola yang ada. Jadi problem ini Yes. sering muncul. Jadi kenapa saya harus define the problem? Banyak business owner itu nggak sabaran, pengen langsung to the point, pengen langsung to Pasti. the point. Pasti. Itu yang menjadi masalah. Karena Betul. jika misalkan kita tuh bukan kayak itulah yang terjadi antara dokter yang benar dan dokter yang tidak. Artinya dokter yang nggak benar itu artinya orang panas langsung kasih obat paracetamol tanpa melihat Yes. patofisiologisnya gimana sih, pathisnya gimana sih, etiologisnya apa sih. Karena kalau kita bisa melihat etiologisnya adalah maka kita benar-benar bisa menyelesaikan problemnya. Nah, kenapa ya tadi saya di nomor 1 itu panjang? Karena ini adalah sangat-sangat harus benar. Banyak business owner, dia tuh tidak bisa mendefinisikan problemnya dengan benar. You must define the problem. Tadi kata-kata SDM pasif, menurut saya dan menurut Dr. Yeme itu bisa berbeda. Kata-kata dependent, menurut saya, menurut Dr. Yeme bisa berbeda. Karena itu pada fase awal, kalau kita belajar di kedokteran, kita harus bisa mendiagnosis dengan benar. Diagnosisnya harus benar. Kemudian yang kedua, kita lihat patofisiologisnya, step by stepnya. Baru kita lakukan terapi sesuai dengan penyebabnya. Nanti bakal kita lanjutkan berikutnya. Seperti itu. Oke? Thank you. Thank you. Terima kasih.